Assalamualaikum, hai teman-teman semua, kembali lagi dengan Ibu di Toko Gendis Jaya Channel. Seperti biasanya teman-teman, Ibu akan sharing mengenai tips ataupun cara seputar usaha warung sembako ya. Dan tips ataupun cara yang Ibu bagikan ini berdasarkan pengalaman pribadi Ibu selama Ibu menekuni usaha warung sembako. Jadi, jika dirasa tips ataupun cara yang Ibu bagikan ini bisa diterapkan di usaha warung sembako teman-teman, boleh silahkan diterapkan. Jika dirasa kurang sesuai, kurang cocok ataupun kurang pas, bisa ditanyakan di kolom komentar. Insya Allah Ibu akan jawab semampu dan sebisa Ibu ya teman-teman. Nah, kemudian di video kali ini Ibu akan sharing mengenai tips mudah untuk memulai usaha warung sembako skala rumahan ya. Dan ada beberapa poin yang akan Ibu sampaikan di sini. Jadi untuk lebih jelasnya boleh langsung disimak video dari Ibu. Teman-teman, usaha warung sembako ini bisa dibilang sebagai usaha yang cukup menjanjikan ya untuk orang-orang yang memang telaten dengan uang receh atau uang kecil. Karena Ibu bilang receh atau kecil karena ya seperti yang kita tahu, jika teman-teman juga sudah menggeluti usaha warung sembako ini, laba yang kita ambil dari dagangan yang kita jual di warung sembako itu tidak pernah banyak ya, karena Ibu juga udah menyampaikan beberapa kali bahwa untuk barang-barang pokok yang memang dibutuhkan di lingkungan sekitar itu kita labanya itu maksimal ambil Rp1.000 ya. Jadi kalau memang kita telaten dari 500 sampai Rp1.000 ini kita kelola dengan baik, maka usaha warung sembako kita bisa lancar. Nah, maka dari itu Ibu bilang usaha warung sembako ini cocok untuk orang-orang yang memang telaten ngopeni duit cilik seperti itu. Langsung aja kita masuk ke poin-poin yang akan Ibu sampaikan tadi di awal, yaitu tips mudah untuk memulai usaha warung sembako. Yang pertama di sini teman-teman, poin pertama adalah modal. Modal di sini ideal ya teman-teman. Berapapun bisa kita gunakan untuk memulai usaha warung sembako. Jika teman-teman punya modal 5 juta, 10 juta, 15 juta ataupun 20 juta, bisa kita pakai untuk memulai usaha warung sembako. Jadi nggak harus nunggu modalnya itu banyak baru bisa buka usaha warung sembako, itu tidak. Berapapun bisa kita gunakan untuk memulai usaha warung sembako. Nah, di sini yang mau Ibu bahas lagi soal modal adalah usahakan uang modal ini murni milik kita sendiri ya, bisa berasal dari uang tabungan kita ataupun hasil dari kita jual aset-aset kita sendiri. Seperti kalau ibu-ibu itu kan biasanya asetnya adalah emas ya, emas perhiasan, itu bisa kita jual untuk memulai usaha warung sembako. Usahakan jangan sampai modal yang kita pakai ini adalah modal hutang dari bank. Ini sih berdasarkan pengalaman Ibu aja, karena kalau menurut Ibu itu lebih nyaman aja pakai uang sendiri, karena supaya pikiran kita ini bisa terfokus untuk memikirkan gimana usaha warung sembako kita ini bisa berkembang. Nah, untuk teman-teman yang mengajukan pertanyaan kepada saya, gimana kalau udah terlanjur pinjam modal dari bank, ini saran dari Ibu ya, bukan solusi sih, ini saran aja dari Ibu, karena Ibu di sini juga bukan pakar keuangan ya. Jadi kalau ngasih solusi nanti takutnya kurang pas atau kurang sesuai. Jadi ini sifatnya Ibu hanya
menyarankan berdasarkan pengalaman ibu aja ya. Yang kalau untuk yang sudah terlanjur pakai modal dari bank ya selesaikan saja dulu kewajiban kita atau tanggungan kita di bank. Kemudian untuk kedepannya setelah lunas, berapapun uang yang kita punya ya itu yang kita putar untuk usaha warung sembako kita ya. Misalkan kita punya 2 juta ya 2 juta itu aja kita pakai untuk muter, 5 juta ya 5 juta itu aja yang kita pakai untuk memutarkan dagangan di usaha warung sembako kita. Jadi teman-teman jangan sampai karena kita keburu pengen usaha warung sembako kita ini makin lengkap, makin banyak varian dagangannya, kemudian kita nambah modal dengan cara pinjam dari bank. Kemudian di sini poin yang kedua adalah kenali lingkungan sekitar. Jadi sebelum memulai usaha warung sembako, kita kenali dulu ini lingkungan sekitar kita itu apa. Kalau memang lingkungannya lingkungan petani, berarti usaha warung sembako kita ini yang harus disediakan yang paling utama tentunya bukan beras, karena pada umumnya petani kan yang ditanam adalah beras, jagung, kemudian sayur-sayuran seperti itu ya. Kalau pengalaman ibu, karena di lingkungan ibu ini adalah petani, jadi bahan pokok utama yang ibu jual adalah gula pasir dan juga minyak goreng. Bisa jadi di tempat teman-teman yang lain tempat, lain daerah, itu bisa jadi bahan pokoknya adalah beras. Nah, maka dari itu sangat penting untuk mengetahui lingkungan sekitar teman-teman itu kira-kira yang paling dibutuhkan apa, seperti itu ya. Poin ketiga adalah jangan stok barang dagangan terlalu banyak. Nah teman-teman, di poin sebelumnya kan teman-teman udah mencari tahu nih apa yang paling dibutuhkan di lingkungan sekitar teman-teman membuka usaha warung sembako teman-teman kan. Jadi setelah teman-teman tahu, di sini usahakan jangan stok barangnya itu terlalu banyak. Sedikit-sedikit aja sambil berjalan, nanti kita bisa tahu apa aja yang dibutuhkan oleh orang-orang di sekitar. Biasanya waktu awal nih kita cuman punya, contohnya kita cuman jualan sabun cuci baju itu dengan merek Soklin, cuman satu varian aja, satu warna aja. Kemudian nanti ada konsumen yang datang request, "Mbak, sampean beli juga ya sabun cuci baju yang Rinso." Kalau sudah ada yang request, kita coba nih kulak sabun Rinso atau beli sabun Rinso, nggak usah banyak, bisa kita beli Rinso yang 5 ribuan itu kan 3 atau 4 biji saja, udah kan. Terus kok konsumen ini datang lagi rajin beli, terus nanti ada lagi yang minta sabun Rinso tapi dengan varian yang lain. Nah seperti itu sambil berjalan aja teman-teman, kita tambah sedikit demi sedikit aja. Nah ini juga ada kaitannya dengan modal yang di awal tadi ya teman-teman. Jadi di sini jangan karena kita keburu-buru pengen usaha warung sembako kita ini penuh lengkap, banyak variannya, terus kita nambah modal dengan cara kita pinjem ke bank seperti itu. Tapi pengembangan ini perlahan-lahan saja seiring berjalannya waktu, dan yang dikembangkan itu adalah uang laba dari penjualan kita seperti itu. Jadi uang labanya atau uang keuntungannya ini jangan buru-buru ditabung, tapi untuk pengembangan warung sembako kita ini. Ibu mempraktekkan ini, uang laba itu enggak ibu pakai, emang enggak ibu tabung, jadi cuma dipakai untuk kebutuhan primer ibu itu selama 2 tahun. Jadi kalau misalkan sehari ini kita jualan dapat 200.000, dapat 300.000, dapat 500.000, yaitu yang kita pakai untuk nambah dagangan, nambah varian baru, tapi dengan jumlah yang sedikit-sedikit aja teman-teman, karena kan kita belum tahu pasti nih tentang pasar atau lingkungan sekitar kita ini
yang benar-benar mereka butuhkan itu apa. Takutnya kalau kita belanja, sekali belanja langsung, misalkan kita beli Energen langsung 1 karton, itu kan kita belum tahu yang paling disukai oleh orang-orang sekitar kita ini Energen yang rasa apa. Nanti kalau kita udah buru-buru nyetok banyak, terus ternyata varian rasa yang paling dicari itu bukan yang kita gula, modal kita kan berhenti di sini, mandek di Energen 1 karton ini yang seharusnya bisa untuk kita pakai untuk gula dagangan yang lain kan. Jadi cukup 2 renteng atau 1 renteng aja, jadi bisa dapat macam-macam nanti, nggak cuman Energen dengan 1 rasa aja, bisa kita pakai untuk gulaan kopi rentengan, susu rentengan, seperti itu. Intinya stoknya cukup sedikit aja, yang penting variannya itu yang berbeda-beda. Poin yang keempat adalah jangan hilangkan varian barang dagangan yang sebelumnya sudah ada. Ibu ambil contoh, masih ada kaitannya dengan contoh yang sebelumnya yang deterjen tadi kan. Misalkan yang minta dikulakkan deterjen Rinso tadi Ibu Ratih. Nah, Ibu Ratih tadi kan minta dibelikan sabun deterjen dengan merek Rinso, dan sabun yang sebelumnya kita punya adalah sabun Soklin. Jangan sampai karena si Ibu Ratih ini tadi minta dikulakkan Rinso, terus Soklinnya ini ditiadakan, padahal si Soklin ini sendiri sudah ada yang penggemarnya, ada pembelinya, ada peminatnya. Misalkan Ibu Susi yang terbiasa beli di warung sembako kita itu pakainya sabun Soklin. Nah, karena kita sekarang udah belanja Rinso terus Soklinnya itu nggak dibelanja lagi, jangan. Terus Ibu Susinya gimana? Padahal favorit Ibu Susi itu adalah Soklin, dan Soklin jatuhnya lebih dulu deterjen yang ada di warung sembako kita. Seperti itu teman-teman. Jadi meskipun kita menghadirkan varian barang dagangan baru, jangan sampai varian barang dagangan lama ini ditiadakan, karena bisa jadi varian barang dagangan kita yang lama ini sudah ada penggemarnya, sudah ada peminatnya. Jadi jangan sampai untuk peminat yang lebih dulu ini kecewa belanja di warung kita karena udah nggak ada. Jadi usahakan tetap ada, karena kan di sini tujuan kita kan menambah varian barang dagangan supaya warung sembako kita ini kan makin lengkap ya teman-teman. Jadi kalau misalkan dihilangkan jadi berkurang dong varian barang dagangan kita. Dan ingat lagi, stoknya nggak usah banyak-banyak, sedikit aja, yang penting variannya lengkap dan perputaran barangnya juga biar cepet. Nah, untuk poin yang kelima ini, teman-teman bisa menghadirkan barang-barang dagangan pelengkap di warung sembako. Jadi kita tidak fokus hanya di kebutuhan sembako saja ya. Di sini untuk barang-barang pelengkap yang bisa teman-teman jual di warung sembako teman-teman itu seperti alat-alat tulis, kemudian kosmetik, lalu bahan-bahan kue dan juga sendal jepit ya. Jadi fokusnya nggak cuman kayak di bahan-bahan pokok atau bahan-bahan yang memang yang diperlukan oleh orang-orang sekitar, tapi yang pelengkap seperti itu juga usahakan ada. Seperti kosmetik ya, kita punya lotion atau hand body itu untuk awal-awal ya cukuplah 1 merek aja dengan 1 ukuran yang kecil-kecil aja dulu. Nanti kan seiring berjalannya waktu tuh biasanya orang-orang itu yang udah terbiasa belanja, terus kita juga udah tahu nih dia sering belanja di kita atau udah jadi pelanggan kita, biasanya bisa request, "Mbak, gulaan Citra ya, nanti kalau ada Citra di sini aku belanja di sinilah," gitu. Perlahan-lahan kita bisa tambah seperti itu. Nah, untuk alat-alat tulis juga cukup teman-teman punya buku tulis, kemudian pensil, pena, dan juga penghapus standar seperti itu aja. Nggak usah yang kayak krayon atau kotak pensil, nggak usah dulu, nggak apa-apa.
yang dasar aja seperti itu. Sendal jepit juga nggak usah banyak-banyak teman-teman, cuman punya satu merek aja nggak apa-apa. Belinya itu satu pak dengan size-nya itu yang seri gitu loh, yang campur-campur size-nya itu nggak apa-apa, karena ini kan sifatnya hanya pelengkap biar kalau orang datang itu nggak kecelek atau nggak kecewa. Ada juga ternyata di warung sembako kita. Kemudian teman-teman di sini juga jangan lupa untuk tetap konsisten, sabar, telaten, dan juga doa. Karena usaha warung sembako ini bukan usaha sulapan yang bim salah bim langsung rame, langsung laris dagangannya, tidak. Tapi kita tetap harus sabar. Kemudian kita harus tetap mau belajar, mau berusaha memperbaiki semuanya, baik itu dari segi pelayanan ataupun harga di usaha warung sembako kita ini. Nah, doa juga penting, karena apapun yang sudah kita usahakan yang menggerakkan hati pelanggan untuk datang dan berbelanja di warung sembako kita itu tetap Tuhan. Jadi kita juga harus tetap meminta kepada Tuhan supaya diberikan pelanggan-pelanggan yang amanah, yang barokah untuk datang dan berbelanja di warung sembako kita. Nah, demikian ya teman-teman, tips mudah dari ibu untuk memulai usaha warung sembako skala rumahan teman-teman. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Jangan lupa dukung channel ibu dengan cara like, komen, share, dan juga subscribe. Terima kasih, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum, bye.